Halo teman-teman semua, kali ini aku bakal coba buat ngebahas platform yang bisa teman-teman pakai untuk nyari freelance jobs. Nah, jadi platformnya itu apa aja? Sebenarnya kalau misalnya teman-teman coba buat googling sendiri, kayak misalnya aku coba buat googling freelance job platform, itu sebenarnya banyak banget platformnya yang bisa teman-teman pakai. Tapi karena banyak banget platform ini, pasti kan kita bingung juga ya. Jadi mau mulainya dari mana? Karena kan banyak banget. Nah, sebenarnya aku udah pilihin top freelance platform yang menurut aku cukup terkenal dan banyak juga orang pemainnya. Jadi, ini 5 yang menurut aku lumayan banyak pemainnya. Sebenarnya satu lagi, ini platformnya masih baru, tapi ini yang aku gunain. Jadi, platformnya itu ada Upwork, Fiverr, Kontra, Freelancer, sama Fastwork. Nah, tapi di video ini aku bakal coba buat ngebahas dan ngebedah 3 top platform yang biasanya digunain sama freelancer, yaitu ada Upwork, Fiverr, sama Kontra. Kita coba buat bahas satu persatu ya. Yang pertama dari Upwork. Upwork ini paling banyak banget pemainnya dan komunitasnya lumayan gede di Indonesia. Bahkan ada sampai grup Facebook platformnya juga. Kalau misalnya teman-teman baru pengen start memulai Upwork, itu bisa nanya-nanya langsung ke grup Facebook yang ada di komunitas Upwork. Kelebihan dan kekurangannya apa? Yang pertama, kalau misalnya ngomongin Upwork itu salah satu kelebihannya banyak job besar dan pekerjaan baik yang long term. Jadi, kalau misalnya teman-teman mencoba masuk ke Upwork, itu pasti bisa berpotensi kerja bareng sama project-project yang emang skopnya gede. Dan teman-teman mungkin bisa berkesempatan kerja dalam jangka waktu yang panjang bersama kliennya. Tapi kekurangan di balik dari job yang besar long term ini apa? Kompetisinya sangat tinggi. Banyak banget pemain dari seluruh dunia di Indonesia dan juga dari negara lain yang menggunakan Upwork. Jadi kompetisi di Upwork tuh lumayan cukup tinggi. Terus kelebihan dari Upwork, mereka pakai sistem rating dan juga badge profesional yang ngebikin kayak kita udah tahu nih freelancer ini trustworthy atau enggak, klien ini trustworthy atau enggak buat kita kerja bareng. Kalau kekurangannya apa? Tapi kekurangannya mereka apply itu pakai Connect, dan Connect ini harus kita beli. Jadi kayak ketika apply jobs, kita bakal berkurang connect-nya. Biasanya kalau misalnya teman-teman baru pertama kali bikin akun, itu bakal dapat 100 connect, yang dimana kalau misalnya connect-nya udah habis, itu nanti teman-teman wajib beli supaya teman-teman bisa apply jobs baru di Upwork. Yang terakhir, pilihan kerjanya fleksibel. Jadi kayak banyak yang hourly dan juga banyak yang fixed project. Teman-teman bisa pilih sesuai dengan ketersediaan teman-teman pengen prefernya kayak gimana. Tapi kekurangannya potongan fee-nya cukup besar, sekitar 10-20%. Terus yang kedua, ada Fiverr. Fiverr ini juga cukup terkenal di luar negeri. Jadi kelebihan yang pertama, itu klien datang langsung ke kamu. Dan kamu tinggal bikin service aja, namanya kalau di Fiverr tuh gig, dan tinggal tunggu ordernya aja. Cuman sama seperti Upwork, kalau di Fiverr nih karena banyak juga pesaingnya, jadi persaingan dari sisi harga itu cukup lumayan tinggi. Kelebihan yang kedua, kalau misalnya pakai Fiverr, cocok banget kalau misalnya teman-teman beginner dan pengen nawarin microservice. Jadi kayak kalau misalnya teman-teman tuh baru pengen memulai freelance, terus udah tahu nih pengen jasanya tawarin apa, desain kah, website kah, edit video kah, atau ngapain, itu enak banget pakai Fiverr karena kita udah tinggal ngasih katalog harga kita aja, terus ntar klien bisa bebas memilih mereka prefernya kerja bareng sama kayak kita kayak gimana. Tapi kekurangannya, potongan fee-nya juga lumayan besar kayak Upwork, sekitar mungkin 20%-an. Terus kelebihan ketiga, cocok banget buat kamu yang suka bikin jasa siap jual. Jadi kayak mungkin kalau misalnya kamu suka bikin template, bikin template, ya udah kayak kamu cukup bikin sekali, kalau misalnya ada klien datang, ya udah kamu tinggal reuse template-nya, terus nanti dikasih ke kliennya. Jadi ini enak banget pakai Fiverr kalau misalnya kamu emang punya jasa yang udah siap untuk dijual. Tapi kekurangannya apa? Kekurangannya sulit naik tanpa review awal. Sebenarnya ini 11-12 lah kayak Upwork. Jadi kalau misalnya teman-teman masih belum ada review dibuat di awal-awal, itu mungkin buat naiknya bakal agak susah. Dan ini aku mau kenalin sama platform freelance yang sekarang aku pakai, namanya Kontra. Kelebihannya ada apa aja? Top 3 yang menurut aku paling suka. Jadi yang pertama, zero platform fee. Jadi kalau misalnya teman-teman misal terima bayaran teman-teman 5 juta, ya udah teman-teman bakal nerima 5 juta juga tanpa ada potongan fee-nya. Potongan fee-nya itu bakal ketarik kalau misalnya kita pengen narik ke akun bank lokal kita. Dan itu pun yang narik cuma Stripe, dan Stripe pun cuma ngambil commission fee-nya sekitar 1%. Jadi kecil banget kalau misalnya di compare dengan Upwork atau Fiverr.
Tapi kekurangan di Kontra, belum banyak klien besar. Jadi ya projectnya biasanya kerja bareng sama orang individual dan ya sama startup yang emang pengen nyari freelancer. Yang kedua, kelebihannya profilnya seperti portfolio pribadi. Jadi kayak teman-teman kalau misalnya udah bikin akun di Kontra, itu enak banget lah kayak buat nge-share. Minta dong portfolio kamu tinggal nge-share profile Kontra aja, terus udah orang bisa lihat langsung portfolio kamu sama service kamu ada apa aja. Terus kekurangannya apa? Kekurangannya kalau misalnya teman-teman pengen mengakses fitur job board-nya, itu cukup terbatas kalau misalnya teman-teman masih pakai free account. Kalau misalnya teman-teman memang pengen maksimal, itu teman-teman perlu subscribe dan ada harga yang harus teman-teman bayar untuk mengakses job board yang lebih banyak. Dan kelebihan yang terakhir, itu komunitasnya masih berkembang. Jadi opportunity-nya bakal gede banget kalau misalnya teman-teman pengen join Kontra apalagi dari sekarang. Tapi kekurangannya ya pembayarannya tuh cuman tersedia via Stripe dan untuk narik ke akun lokal bank di Indonesia. Jadi mungkin pembayarannya tuh paling cepat seminggu dan paling lama 2 minggu. Jadi sekitar 7-14 hari. Oke teman-teman, itu aja 3 platform freelancer yang bisa teman-teman coba. Nanti di next video aku bakal coba ngenalin lebih detail soal platform freelance yang aku pakai ini. Jadi aku bakal ngenalin lebih detail soal Kontra ini apa sih dan cocoknya untuk siapa aja. Oke, kalau gitu sampai ketemu di next video.